Oke gengs, selamat datang di channel gua. Kali ini gua bakal motovlog lagi ya, seperti biasanya. Menggunakan si VR Cross X 150cc ini yang udah dimodifikasi menjadi supermoto gengs. Lihat bannya tuh udah pakai ban bulat biasa ya, bukan ban tahu. Kita naikin. Motor udah nyala. Kita gaspol aja geng, tipis-tipis. Gaspol tapi tipis-tipis. Oke gengs, kali ini gue mau ngebahas pengalaman gue pribadi ya, menggunakan VR Cross X ini selama 3 tahun geng, kurang lebih geng. Jadi gue mau nyeritain pengalaman gue pribadi. Jadi selama 3 tahun terakhir ini gengs, belum ada problem yang serius ya geng, belum ada masalah yang serius, mesin aman-aman aja. Terus tarikannya masih enak gitu ya. Bahkan ya dari awal beli sih, karena gua rajin perawatan, nggak ada pengurangan apa ya, performa gitu ya. Yang pertama sih yang gua permasalahin itu sebenarnya bukan kesalahan dari motornya, bukan kesalahan dari pabriknya gitu. Tapi ya gue keluhin dikit ya, karena gue pengguna jalan raya. Gue keluhin dari getarannya gengs kalau awal beli itu gengs. Jadi kan ini motor tuh ya basicnya motor trail gitu ya, dikhususkan buat terabas gitu. Sementara gue pakai buat di kota gitu ya, buat di jalan aspal seperti ini. Nah jadi dari orsinilnya itu dikasih gear yang ukurannya besar geng gitu. Jadi kalau gear besar itu kan enaknya buat nanjak gitu ya. Kalau nanjak tuh enak banget gitu. Tapi kalau buat di jalan datar seperti ini ya itu tuh getar gitu ya. Getar banget mesinnya sampai ke biji itu. Ya getar sampai ke biji geng. Pokoknya cobain aja tuh. Nah gua tuh itu terus kan karena getar itu kan di RPM yang tingginya itu top speednya itu gak nyampe cepet, gak nyampe 100, nyampe 80-an lah kalau gua gitu ya. Cuma ya 80 itu belum gua gaspol terus, sebenarnya nyampe gitu sampai 100, cuma ya gua gak berani gitu karena takut ngerusak mesinnya. Nah jadi solusinya itu ya gua ganti gitu gear gear setnya itu sama ukuran yang lebih kecil. Nah kalau ukurannya udah diperkecil jadi enak seperti sekarang gengs. Jadi top speednya nambah tanpa, dan getarannya itu getaran mesinnya itu berkurang. Jadi enak lah pokoknya kalau dipakai jalan raya seperti ini ya. Gua rekomendasiin buat kalian ganti gear setnya gitu. Nah terus kalau masalah knalpot, kalau masalah knalpot ya nggak gua ganti gitu ya, karena knalpot bawaannya itu udah bagus geng, udah racing gitu. Meskipun nggak terlalu racing amat gitu ya, udah racing lah, udah berisik gitu ya. Dan lebih enaknya itu karena meskipun knalpot ini berisik, tapi kan knalpot ini orisinil geng, jadi aman dari polisi gitu. Katakannya gua gak ganti gitu ini knalpot ya. Nah terus udah itu yang gue sempet lihat gitu ya, ada orang yang cerita di forum Facebook. Jadi biasanya tuh kalau VR Cross itu ya, si behel belakangnya alias si tempat penyimpanan belakangnya itu loh, tempat penyimpanan barang itu ya, suka tiba-tiba patah gitu. Dan dudukan spakbornya suka patah juga gitu. Cuman gue selama 3 tahun terakhir ini gue nggak ngalamin itu gengs. Gue mah aman-aman aja. Padahal gue tuh sering, kan rumah gue itu di gang ya, jadi gue sering geser-geserin gitu loh motor pakai behel belakang gitu ya. Itu kan pakai frame belakang itu kalau keseringan ditarik-tarik kan, kata orang-orang, kata yang ceritain di forum Facebook itu ya bisa patah gitu. Cuman gue enggak sih, malah gue sering banget gitu geser-gesernya dan aman-aman aja, alhamdulillah gitu ya. Nah terus kalau masalah mesin ya, yang penting sih ini mesin tuh sering aja gitu ganti olinya. Gue ganti oli tuh tiap kalau nggak sebulan sekali ya tiap per 1000 km sekali gitu. Jadi udah 1000 km ya gue ganti.
By the way, gue olinya itu pakai Enduro Racing, gengs. Jadi gak tahu sih, pengen aja pakai Enduro gitu, dan enak gitu pakai Enduro Racing ini. Kan Enduro Racing itu kalau pertama ganti oli itu suka wangi gitu ya, meskipun si olinya udah dimasukin ke dalam mesin gitu ya. Tapi hati-hati gengs, jangan sampai pakai oli yang KW ya gengs sih, alias gue pernah pengalaman nih beli Enduro Racing di online shop, dan ternyata yang datang palsu geng, itu oli daur ulang gitu loh, bau lagi. Apa sih waktu itu. Nah, kita ngomongin suspensi, gengs. Nah, selama 3 tahun terakhir ini, suspensi depannya, upside down-nya itu ya aman, masih empuk, masih enak. Bahkan dibilang gak ada perubahan dari awal beli, enak-enak aja. Kalau gua ngerasanya kayak gitu. Dan gak bocor gitu ya. Gak bocor, gak harus ganti seal shock gitu. Aman-aman aja. Yang belakang juga suspensinya sih empuk-empuk aja, enak gitu ya. Nah, kalau terus kita ngomongin apa lagi? Oh ya, tutup tangki, geng. Nah, karena tangki ini berbahan plastik ya, gengs, gue ingetin. Jadi kalau kalian isi bensin tuh, si gagang bensinnya nih yang buat ngucurin bensinnya itu jangan digantungin di motor VR Cross X 150 cc ini ya. Karena bisa buat si lubang tangkinya itu patah. Soalnya kan plastik ya bahannya tuh, jadi bukan plat besi gitu. Kalau plat besi ya aman jelas ya, kalau ini kan plastik gitu ya. Jadi kalau digantungin itu ya bisa bikin si tangkinya patah, jadi diangkat gitu cara masukin bensinnya itu, atau enggak dipegangin lah sama kalian gitu, kasih tahu jangan digantungin ke si mbak-mbak atau si mas-mas yang jaga di pom bensinnya ya. Nah itu. Terus kalau masalah bensin ya, meskipun motor ini gak ada ampere bensinnya sih, gue kalau motor yang ini ya, kalau motor yang ini belum pernah sih sampai kehabisan bensin gitu ya di tengah jalan gitu. Ini by the way gue VR Cross X yang gue naikin ini adalah VR yang ketiga, gengs. Jadi gue tuh udah pernah punya VR sebelumnya gitu. Nah kalau yang sebelumnya itu bener, gengs. Jadi kayak yang masalah bensin itu ya kan digantungin gitu patah. Terus kalau yang VR sebelumnya gua tuh karbunya ganti, gua beli second ya. Kalau yang sebelumnya itu diganti pakai karbu PE 28, itu ya tenaganya jadi ngabret lagi, gengs. Cuman apa coba, bensinnya, gengs, jadi boros gitu. Nah itu yang gua kehabisan bensin. Kalau yang ini enggak sih, yang ini mah orsinilan aja lah. Gua belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau buat kalian yang ngisi bensin VR Cross kayak gua ya, yang ngisinya ceban-ceban gitu, 10.000 gitu ya, yang eceran gitu ya, yang gak suka full tank ya goyangin aja lah tankinya. Kalau ngecelak gitu ya, kalau masih ada kecelakaan oke, masih ada, masih aman. Tapi kalau kecelakaannya dikit ya kalian harus isi ya gitu, menghindari habis bensin tengah jalan gitu kan. Lampu depan masih nyala, lampu belakang masih nyala, apalagi ya, sen masih nyala. Oh ya, kelistrikan, gengs. Nah ini nih, selama 3 tahun ini ya, ini yang gua baru ganti gitu ya, yaitu aki, geng. Jadi akinya tekor. Nah kalau yang sebelumnya itu sebelumnya itu akinya aki basah, gengs. Nah sekarang tuh gua ganti pakai aki kering. Jadi akinya itu ya gua ini beli disamain sama Satria FU, gengs. Meskipun sebenarnya ukurannya itu beda sama Satria FU, gengs, ternyata. Jadi yang FU itu lebih gede ya. Jadi si dudukan buat masukin akinya itu gua ini si bracketnya dilepas terus dipasang pakai kabel tis, geng. Nah itu cuma aki doang sih yang gua ganti, sisanya lancar jaya. Sumpah ini motor tuh enak. Di luar harganya yang murah ya, gengs. Ya kalian udah bisa dapat motor sebagus ini gitu ya, motor trail dan dimodif supermoto gitu ya. Udah sampai 30 juta. Bahkan ini motor tuh kan 20 jutaan aja. Ya itu aja sih pengalaman gua pakai motor VR Cross. Aman, lancar jaya ya. Apalagi meskipun gearnya ini
gear setnya gue kecilin, ini ditanjakan tetap ngabret gengs gitu. Ditanjakan tetap ngabret, tetap bertenaga gitu ya. Dan kalau dari part-part sih kayak kampas, rem yang kayak gitu belum gue ganti dari awal make gitu ya. Masih enjoy aja gitu. Gua perawatan tuh ya cuma ganti oli doang per 1000 km atau nggak per bulan gitu ya. Speedometer masih nyala, starter masih on, kecuali yang waktu aki tekor itu ya. Semuanya masih berjalan lancar lah. Oke gengs, mungkin motovlog gua kali ini segitu aja ya. Sharing gua buat kalian yang mau beli VR Cross X110cc, jangan ragu, ini motor bagus banget sumpah kalau menurut gua ya. Tapi ya yang namanya motor pasti selera. Tapi kalau gua sih udah nggak ragu, ini motor gua udah punya 3 kali. Oke gengs, mungkin kali ini aja. Mungkin segitu aja video dari gua. Kalian boleh like, subscribe, and see you.